Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini menampilkan hasil kegiatan program kemitraan masyarakat atau PKM kami yang berjudul Pemberdayaan Pelaku Usaha Industri Kopi Rumahan dalam Produksi Kopi Hijau untuk Penurunan Berat Badan pada Penderita Obesitas. Dalam kegiatan ini, kami bermitra dengan UD Kopi Cafe, salah satu industri rumah tangga yang telah berdiri selama 7 tahun dan bergerak di bidang produksi serta penjualan kopi. Kegiatan PKM ini dilaksanakan berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh asam klorinat pada kopi hijau terhadap penurunan berat badan wanita obesitas. Kopi hijau merupakan hasil olahan pasca panen di mana dia tidak melalui proses penyangraian sehingga warnanya tetap hijau dan kandungan asam klorinatnya tinggi. Senyawa ini diyakini memiliki berbagai manfaat kesehatan, salah satunya membantu mengatasi masalah obesitas. Melalui kegiatan ini, kami memperkenalkan diversifikasi produk berupa kopi hijau, sehingga diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah dan daya saing usaha mitra. Kegiatan PKM dimulai dengan group discussion atau FGD antara tim pengabdi dan mitra untuk menyamakan persepsi mengenai pelaksanaan dan tujuan PKM. Selanjutnya dilakukan sosialisasi penerapan teknologi tepat guna, yaitu penggunaan plastik UV solar dryer sebagai alat pengering kopi hijau. Kemudian, tim memberikan pelatihan mengenai cara pembuatan serta pemanfaatan alat ini, di mana proses rancang bangun plastik UV ini berlangsung selama 14 hari dengan pendampingan intensif dari tim PKM dan keterlibatan aktif mahasiswa. Masuk pada aspek produksi. Pada tahap aspek produksi, proses dimulai dari pemilihan bahan baku utama, yaitu ceri kopi merah yang dipetik langsung dari lahan petani mitra. Ceri kopi yang telah matang sempurna ini menjadi dasar kualitas produk dari kopi hijau yang dihasilkan. Setelah proses pemetikan, ceri kopi kemudian melalui tahap pengeringan menggunakan teknologi tepat guna, yaitu plastik UV solar dryer. Setelah biji kopi kering, dilakukan pengupasan menggunakan mesin huller untuk memisahkan kulit dari biji kopi. Pada tahap ini dihasilkan kopi hijau biji yang kemudian digiling menjadi kopi hijau bubuk. Kedua produk ini kemudian dikemas menggunakan plastik kemasan khusus dengan brand Kopi Cafe dan disegel dengan mesin sealer untuk menjaga kualitas dan tampilan produk. Selain produksi, tim PKM juga melaksanakan pelatihan pemasaran digital bagi pegawai mitra. Dalam hal ini, mitra diajarkan atau pegawai mitra diperkenalkan tentang pembuatan website promosi dan bagaimana strategi secara daring. Sosialisasi. Ini mungkin udah jadi misalnya ya, udah ada domainnya. Menggunakan edukasi kopi kafenya di sini. Cumkan baru ke mereka. Kami juga memberikan pelatihan kepada pegawai mitra mengenai proses pengemasan atau packing produk. Dalam kegiatan ini, pegawai mitra dijelaskan secara detail tentang tata cara
dan langkah-langkah melakukan pengemasan, mulai dari tahap awal setelah produk kopi hijau siap, hingga ke proses sealing sebagai proses akhir. Setelah mendapatkan penjelasan, para pegawai mitra langsung diminta untuk mempraktikkan cara pengemasan tersebut. Prosesnya dimulai dengan menakar kopi hijau sesuai ukuran yang telah ditentukan, yaitu 50 gram per kemasan. Bubuk kopi tersebut kemudian dimasukkan ke dalam plastik packing, lalu disegel menggunakan mesin sealer agar hasilnya rapi dan tertutup rapat. Selain menggunakan plastik packing biasa, kami juga membuat kemasan dalam bentuk standing pouch agar tampilannya lebih menarik dan profesional. Meskipun sudah memakai standing pouch, kemasan tetap kami seal untuk menjaga kualitas produk. Jadi, produk kopi hijau ini kami kemas dalam beberapa ukuran. Ada yang 50 gram, 90 gram, dan 100 gram. Untuk percobaan kali ini, kami berhasil menghasilkan lebih dari 50 pack kopi hijau dengan kemasan yang menarik. Setelah semua proses pengemasan selesai, produk-produk ini siap dipasarkan sebagai produk unggulan baru dari Kopi Kahfi, yaitu produk kopi hijau. Lalu pada aspek pemasaran, produk-produk yang telah dihasilkan ini dilakukan pemasaran kepada konsumen di lingkungan Kopi Kahfi. Nah, selain itu, pemasaran juga dilakukan melalui acara-acara seperti acara wisuda. Kemudian, dalam upaya memperluas pasar, kegiatan PKM ini juga memperkenalkan produk kopi hijau ke kedua kabupaten, yaitu Kabupaten Mandailing Natal dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Pemasaran dilakukan melalui kunjungan dan kerjasama dengan Dinas UMKM di kedua daerah tersebut. Sebanyak 50 kemasan kopi hijau, baik dalam bentuk biji maupun bubuk, berhasil diproduksi dan dipasarkan. Kami juga memberikan edukasi kepada konsumen tentang manfaat kopi hijau bagi penurunan berat badan. Penjelasan mengenai cara konsumsi kopi hijau dan manfaat asam kloronat bagi tubuh dijelaskan kepada konsumen, di mana kopi hijau dapat dikonsumsi dalam dua bentuk, yaitu bubuk dan biji utuh. Untuk bentuk bubuk, takaran yang digunakan adalah 5 gram bubuk kopi hijau. Bubuk tersebut diseduh menggunakan 200 ml air panas, kemudian dibiarkan beberapa saat hingga bubuk kopi mengendap di bagian bawah gelas. Setelah endapan terbentuk, barulah kopi hijau siap diminum. Proses ini bertujuan agar rasa kopi menjadi lebih lembut dan tidak terlalu pekat. Sementara itu, untuk bentuk biji, cara penyajiannya sedikit berbeda. Ambil sekitar 10 biji kopi hijau, lalu rebus menggunakan 200 ml air. Setelah air mendidih, angkat dan tuangkan ke dalam gelas. Minuman ini dapat disajikan selagi hangat agar cita rasanya tetap segar dan alami. Kopi hijau sebaiknya dikonsumsi 1 kali dalam sehari dan lebih baik diminum tanpa tambahan gula agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal. Salah satu kandungan penting dalam kopi hijau adalah asam klorogenat, yaitu senyawa antioksidan alami yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Berbeda dengan kopi yang telah dipanggang atau kopi hitam, kopi hijau masih mempertahankan kadar asam klorogenat yang tinggi karena tidak melalui proses pemanggangan. Asam klorogenat bekerja dengan cara membantu mengatur metabolisme glukosa dan lemak di dalam tubuh. Senyawa ini dapat memperlambat penyerapan gula di usus, sehingga kadar gula dalam darah lebih stabil. Selain itu, asam klorogenat juga dipercaya dapat meningkatkan pembakaran lemak dan mengurangi penumpukan kolesterol jahat. Dengan demikian, konsumsi kopi hijau secara teratur, namun tetap dalam batas wajar, dapat memberikan manfaat yang baik bagi kesehatan, terutama menjaga berat badan agar tetap ideal dan keseimbangan metabolisme tubuh. Kegiatan PKM ini merupakan hasil pendanaan dari program Hibah Kemendikti-Saintek tahun 2025, yaitu program pendanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, di mana tim pengabdinya berasal dari Universitas Al-Faroihan dan dari Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan,
di mana tim pengabdi berkomitmen untuk terus memberdayakan masyarakat melalui inovasi dan penerapan teknologi tepat guna. Demikian video kegiatan PKM ini, semoga